Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis langsung ini. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, bertempat di ruang Munafasah Fakultas Adab dan Humanera UIN Palembang, telah dilaksanakan sidang proposal tesis kepada nama Habib Amirullah, NIM 203040503, program studi Magister Sejarah Peradaban Islam, judul tesis Pola Pemukiman Etnis Tionghoa Muslim Palembang tahun 1823 sampai 1942 dengan nilai hasil ujian 64,6 atau C. Proposal tesis dinyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai tanggal 6 Februari 2023. Berita acara ini dibuat ditandatangani di Palembang. Ketua Dr. Andes Mansur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi Timur. Terima kasih, kembali ke ketua sidang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan aktivitas kita dalam rangka seminar proposal tesis yang ditulis oleh saudara Habib Amirullah dengan judul Pola Pemukiman Etnis Tionghoa Muslim Palembang tanggal 1942. Salam. Semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi SAW. Dalam jika waktu, marilah sidang proposal tesis hari ini, seminar proposal tesis hari ini kita buka langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum kita masuk pada acara ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada saudara Habib Amirullah. Sebagaimana biasa, ujian sidang proposal ini akan dilaksanakan dengan 2 sesi. Pertama pemaparan dari saudara, dan sesi kedua sesi pertanyaan dari para penguji. Dan terutama Ibu Dr. Umum dan kedua yang perlu saya ingatkan bahwa ini adalah hanya pertanggungjawaban dari apa yang sudah saudara tulis dalam rencana atau proposal tesis ini. Dan karena itu silakan nanti sampaikan hal-hal penting dari proposal ini. Kami akan berikan waktu lebih kurang 5-10 menit saja, sebaiknya saja sampaikan sesuai yang sudah dibuat di PPT. Kemudian pada saatnya nanti ada beberapa pertanyaan, arahan dan masukan, mungkin saran dari kebaikan dari para penguji supaya dicatat semuanya, diikuti sebagai bahan untuk tindak lanjut daripada hasil sidang hari ini sebagai untuk petisi atau seterusnya ya setelah ini. Kemudian harus dilaksanakan jawab semua pertanyaan secara sistematis ya, disertai dengan argumen dan referensi yang ilmiah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan kami atas nama Profi mengucapkan terima kasih atas kehadiran para penguji pada hari ini. Karena kita sudah buka, kami persilakan kepada saudara Habib untuk menyampaikan poin-poin penting dari proposal yang sudah disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Penguji 1 Ibu Dr. Enam Rohmatul Magister Humanera, Ibu Dr. Aminah Magister Humanera, Bapak Dr. Andes Mansur MAG PhD, dan Bapak Dr. Mulyadi Magister Humanera, dan para audiens yang menyempatkan hadir pada sidang proposal tesis pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu penguji yang kami hormati dan kami muliakan, akan kami mulai pemaparan proposal tesis yang sudah saya susun. Proposal tesis yang saya susun yaitu tentang pola permukiman etnis Tionghoa Muslim Palembang pada tahun
1823 sampai 1942. Yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah bahwa orang-orang yang sudah berimigrasi di Nusantara ini sebenarnya adalah orang-orang dari sebuah provinsi, dari Fujian dan Guangdong di bagian Cina Selatan. Mereka pada dasarnya berasal dari suku dari Hokkien dan Kanton. Kemudian kedatangan etnis Tionghoa Muslim, Tionghoa dari negeri Cina ke Nusantara ini tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi mereka, dan juga selain meningkatkan taraf ekonomi mereka, juga untuk menyelamatkan diri dari kekacauan di negeri mereka, karena pada saat itu ada kekacauan di negeri mereka. Tapi ada hal yang berbeda di masa pemerintahan atau kekuasaan Hindia Belanda di Indonesia. Kedatangan etnis Tionghoa ini dibawa untuk dipekerjakan di perkebunan milik orang-orang Belanda. Ini ada sebuah perbedaan tujuan kedatangan mereka ketika masa Hindia Belanda dan masa sebelumnya. Kemudian di tahun 1644 di daratan Cina terjadi pergolakan politik antara dinasti Ming yang telah berkuasa selama hampir 300 tahun mengalami kehancuran dan diganti oleh penguasa baru, yaitu dinasti Qing atau yang lebih dikenal dengan dinasti Manchu. Peralihan kekuasaan inilah yang membuat orang-orang berimigrasi atau keluar dari negeri Cina mencari perlindungan ke negara-negara atau tempat-tempat yang baru. Salah satunya di Nusantara, khususnya di daerah Palembang. Di antara orang-orang yang pada saat itu bermigrasi atau mengungsi pada saat itu, yaitu salah satunya adalah kapitan asing, Kapitan Belo dan Kapitan Hongsu atau Bongsu, yang pada saat itu sudah diidentifikasi sudah memeluk agama Islam. Kemudian setelah diterima dengan baik pada masa itu, diterima di masa Kesultanan Palembang Darussalam, mereka pada saat itu ditempatkan oleh Sultan di sebuah daerah, di daerah Uluan. Kemudian di sana mereka bisa berhidup berdampingan dengan para orang-orang atau imigran yang lain. Dan menurut undang-undang, arti dari pemukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik itu berupa perkantoran ataupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian. Kemudian dari latar belakang yang disampaikan secara singkat, akan ada 3 rumusan masalah yang saya buat di sini. Yang pertama, berdasarkan latar belakang. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana pembagian wilayah untuk etnis pendatang di masa Kesultanan Palembang Darussalam dan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimana proses terbentuknya pemukiman etnis Tionghoa Muslim di Palembang. Dan yang ketiga, bagaimana etnis Tionghoa Muslim Palembang bisa diterima oleh masyarakat pribumi dan terus berkembang, terus ada di Palembang ini. Dari rumusan masalah ke tujuan penelitian. Berpijak dari beberapa rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai setidaknya 3 tujuan. Pertama, menelusuri kebijakan politik penguasa Kesultanan Palembang Darussalam hingga pemerintah Hindia Belanda pada etnis-etnis pendatang seperti etnis Tionghoa Palembang. Kemudian yang kedua, menganalisis proses terbentuknya pemukiman etnis Tionghoa Muslim di Palembang. Dan yang ketiga, menganalisis pola sosial bermasyarakat etnis Tionghoa Muslim di Palembang pada masa Sultan Muhammad Badarudin II sampai ke masa kolonial Hindia Belanda hingga terus berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memahami persebaran dan pola pemukiman etnis Tionghoa Muslim yang ada di Palembang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 manfaat. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk memberikan informasi tentang kedatangan serta asimilasi etnis Tionghoa Muslim di Palembang dan meningkatkan sikap toleransi dan saling menghargai antar etnis. Dan yang kedua, secara teoritis, dari penelitian ini diharapkan dari perspektif pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah studi peradaban Islam Melayu, terutama mengenai sejarah Islam yang ada di Palembang ini.
tinjauan pustaka di sini dicantumkan hanya beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan pustaka mengambil dari tesis karya Budi Arlius Putra yang berjudul Pola Pemukiman Melayu di Jambi. Yang di dalam tesis ini membahas tentang karakter pola pemukiman Melayu di Jambi di kawasan Tanjung Pasir Sekoja dan pada dasarnya terbentuk linier. Dan juga di tinjauan pustaka ini ada mengambil sampel atau tinjauan pustaka dari tesis karya Muhammad Ali Harozim yang berjudul Menjadi Muslim Tionghoa, Studi Problematika Keberagaman Minoritas Muslim di Jember, yang mana di tesis ini membahas tentang bagaimana identitas keagamaan Muslim Tionghoa di Jember menampilkan identitasnya secara individual dan kolektif. Kemudian di kerangka teori secara etimologi, pola pemukiman ini berasal dari dua kata, pola dan pemukiman. Dapat diartikan sebagai susunan struktur, gambar, corak, kombinasi sifat kecenderungan membentuk suatu yang taat bersifat khas, dan dapat diartikan sebagai benda yang tersusun menurut sistem tertentu hingga mengikuti kecenderungan bentuk tertentu. Menurut Hodgson, membedakan secara garis besar antara pola pemukiman mengelompok dengan pola pemukiman yang menyebar. Pola persebaran pemukiman mengelompok tersusun dari dusun-dusun atau bangunan-bangunan rumah yang lebih kompak dengan jarak tertentu. Sedangkan menurut Hasan juga, pola persebaran pemukiman menyebar terdiri dari dusun-dusun atau bangunan-bangunan yang tersebar dengan jarak tidak tertentu. Dan dari Thorpe membukakan bahwa konsep dasar pola pemukiman hanya terdapat dua tipe yang berbeda yang berdasarkan pada kenampakan dari variasi yang sangat tegas, yakni tipe pola memusat dengan tipe pola menyebar. Namun dalam penjelasannya bahwa perbedaan pola pemukiman tersebut hanya dapat diperuntukkan untuk pengelompokan bangunan rumah seperti pemukiman atau tempat tinggal. Kemudian masih di kerangka teori, pembagian pola pemukiman menjadi dua pembagian menurut Panderzi yang membedakan antara pola pemukiman tersebar dengan pola pemukiman mengelompok. Namun dibedakan pula antara pola pemukiman tunggal dengan pola pemukiman ganda yang mengelompok. Dijelaskan bahwa pembahasan pola pemukiman itu tidak dapat dilepaskan dari pembahasan persebaran pemukiman serta letak situasinya. Kemudian sebagian besar variasi pola pemukiman tersebut pada dasarnya sama dalam memberikan klasifikasi. Hanya saja mereka belum memberikan kelas-kelas pola pemukiman secara konkret atau batas-batas pembeda antara pola tersebut. Dengan pertimbangan itu, bahwa pola pemukiman secara kuantitatif menurut Hegel dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, uniform atau pola pemukiman yang seragam. Kemudian menurut Hegel yang kedua, pola pemukiman itu random atau acak. Dan yang ketiga, cluster atau mengelompok. Kemudian untuk metode penelitian, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi, dan juga untuk pendekatan menggunakan pendekatan historis. Dan untuk sistematika penulisan digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab. Bab 1 tentang pendahuluan, membahas tentang beberapa permasalahan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan batas masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Di bab kedua menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan politik Kesultanan Palembang Darussalam dan kolonial Hindia Belanda, mendeskripsikan bagaimana sejarah kedatangan etnis Tionghoa ke Palembang, alasan yang melatar belakangi kedatangan ke Nusantara khususnya di Palembang. Di bab ketiga dalam sistematika penulisan menjelaskan bagaimana pola pemukiman masyarakat pendatang etnis Tionghoa pada masa pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam sampai pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Palembang.
Di bab keempat dalam sistematika penulisan menjelaskan bagaimana etnis Tionghoa bisa diterima oleh masyarakat pribumi dan bagaimana proses sosial penerimaan masyarakat pendatang etnis Tionghoa oleh masyarakat pribumi Palembang. Dan yang kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan jawaban terhadap permasalahan pokok yang menjadi fokus penelitian. Ini dari pemaparan saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Saudara Apip untuk menyampaikan poin penting dari tesis. Kita masuk pada sesi berikutnya, sesi pertanyaan dari para penguji. Sekali lagi saya mengingatkan ya untuk mencatat semua masukan arahan supaya paham. Baik, silakan pada Ibu penguji utama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Setelah sidang, nanti setelah sidang, penguji Pak Dr. masuk PhD dan Pak Dr. Mulyadi MU. Ini tentang pola pemukiman teknik Tionghoa. Sebenarnya masalah teknik Tionghoa ini sudah banyak ditulis. Kenapa dirujukannya nggak banyak ya? Hanya betul kalau ada lihat tentang teknik Tionghoa. Terus yang saya bingung dari penjelasan Anda itu Tionghoa Muslim, berarti asumsinya adalah Tionghoa yang sudah datang, etnis Cina yang datang ke Indonesia pada masa itu sudah Muslim. Kalau saya lihat jejaknya sekarang di mana pemukiman itu kira-kira dalam catatan sejarah. Karena kalau kita lihat jejak pemukiman Tionghoa yang tersisa itu adalah Kampung Kapitan sekarang kan? Itu Muslim atau tidak? Kalau Kapitan waktu itu pernah saya penelitian di S1 waktu itu. Kalau Kapitan itu bukan Muslim, Bu. Yang memang jejak Tionghoa Muslim yang memang sudah Muslim itu di Kampung 340. Di Kampung 340. 340. Kalau 340 berarti sekarang jejaknya agak susah terlihat karena 340 itu sudah nggak ada lagi di kampung Tionghoa. Salah satu jejaknya ini dari teman saya, si Robi kan Bu, 340. Nah itu, ini kan catatan sejarah 340. Berarti coba dilihat di pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitiannya Anda mau melihat tentang, ada nggak tentang kebijakan? Di sama-sama ya? Iya. Tentang kebijakan, Bagaimana kebijakan Kesultanan Palembang terhadap pola pemukiman masyarakat etnis pendatang Cina di Kesultanan? Kan harusnya begitu ya? iya. Di mana pertanyaannya? Di mana coba? Sehingga muncul nanti pembahasan nomor 3 di outline itu di mana coba? Pembahasan nomor 3 dan nomor 2 itu di outline. Mana coba? Lalu coba lihat di tinjauan pustaka bagian atas halaman 11. Penelitian fokus kajian yang akan peneliti ulai dalam penelitian ini berbeda dengan kajian yang ada. Karena penelitian ini membahas tentang bagaimana kebijakan pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam sampai kolonial Belanda dan pola pemukiman etnis Tionghoa teknis. Ada kebijakannya. Masalah itu dijawab di mana? Penelitian ini fokusnya adalah melihat kebijakan. Betul? Kalau ini boleh menjawab, Bu. Dari kebijakan itu kan maksudnya tadi dari kebijakan itu akan melahirkan pola pemukiman itu, Bu. Enggak, saya melihatnya fokus penelitian ini mau di mana? Di pola pemukimannya atau di kebijakannya? Pola pemukimannya, Bu. Nah, coba lihat, berarti Anda meletakkan posisi Anda berbeda dengan penelitian sebelumnya, itu berbeda. Coba lihat di halaman 11 itu. Anda menyatakan posisi Anda di mana di semua penelitian orang tentang Cina dan pemukiman Cina.
halaman 11 paragraf terakhir. Iya, Bu. Benar nggak? Iya, Bu. Kan Anda meletakkan di posisi saya berbeda dengan penelitian lainnya karena saya meneliti tentang kebijakan kesultanan. Benar nggak di halaman 11? Iya, Bu. Itu kan Iya. pernyataan Anda, itu jelas, clear itu sudah. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau begini posisi penelitian ini mau melihat apanya, pola kemungkinan atau kebijakannya? Yang Anda jawabnya nanti kalkulasi data loh, data yang dengan sembarangan. Terus clearkan dulu. Kalau itu belum clear, maka outline-nya, sistematika penulis itu nggak akan jelas. Metodologinya tidak akan jelas. Kenapa? Satunya terkait dengan Anda melihat kebijakan, satunya Anda melihat struktur pemukiman. Itu nanti Anda penelitiannya si Dedi itu loh. Penelitian si Dedi zaman kolonial itu ya mirip-mirip kayak gini nanti akhirnya itu. Kalau Anda lihat pola kemungkinan, cuman Dedi bagiannya adalah bagian masa kolonial. Iya, Bang, bukunya Pak Palembang Kota gue itu tulis. Venesia. Iya, Venesia itu pasti minum juga kayak gini, kayak gitu. Kalau Anda lihat bentuknya adalah pola, jadi harusnya mengikuti itu. Beda periode, jadi pada periode kolonial ya, di sebelah hilir, lalu di kamu berarti kan di sebelah hulu. Nah, itu statement yang harus dibaca. Jadi kalau membaca, kalau fokusnya adalah kota, pola kota, maka penelitiannya subjek yang harus kamu baca adalah pola kota. Baca bukunya Dedi. Lalu ada penelitiannya Vivi tentang pola kota juga. Itu maksudnya ada penelitian yang lebih bisa kalau meletakkannya pada pola pemukiman, penelitian yang bisa meletakkan kamu pada posisi kamu di mana. Tapi kalau di sini nggak bisa terlihat. Kenapa? Karena menetapkan subjek penelitian atau objek penelitian atau subjek penelitian itu belum pasti. Kalau sekarang udah pasti akan terlihat apa yang harus membaca apa. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Itu poin apa ya? Poin paling krusial lah. Jadi saya bisa memahami. Ingat, penelitian ini akan melihat pola pemukiman etnis Tionghoa pada masa Kesultanan Palembang. Kebijakan itu adalah sesuatu yang mendukung pola. Paham maksud saya? Jangan kebijakannya dijadikan sebagai sumber utama. Paham nggak? Kebijakan itu bukan subjek penelitiannya. Subjek maksudnya subjek. Apa yang akan dilihat? Jadi saya akan penelitian ini akan membahas tentang pola pemukiman etnis Tionghoa. Kebijakan itu cuma mensupport. Oh, pola begini karena kebijakan begini. Paham nggak maksudnya? Baca bukunya Dedi kan? Jadi Irwan Irianto. Terus nah, coba lihat di halaman 5. Halaman 5, kalau dilakukan pendahuluan itu kan tidak perlu ada teori yang detail. Itu memahami proses pembentukan kampung etnis setidaknya ada 4 faktor. Anda bicara ini di kerangka teoritik. 4 faktor, struktur ekonomi. Misalnya gini, kalau saya kemarin jalan-jalan di seberang sini itu, anak sekitarnya itu pada zaman itu Cina tuh, banyak Cina di situ. Cina pemukimannya di mana? Di Palembang di sini, Cinanya ke seberang. Karena kenapa ke seberang? Karena perlu Cina menganggap sekanak sebagai tempat gudang. Pemukiman di mana? Di seberang, gudangnya di sini. Nah, itu konsep-konsep yang bisa dilihat. 4 pola itu aja kamu gunakan untuk membahas
teori ini, analisis ini. Kalau saya saranin kalau sampai zaman yang 4 pola aja, ada pola pemukiman karena ekonomi. Ingat di 34 dulu itu nanti 34 dulu itu nanti rata-rata bukan pedagang, bukan pedagang besar, bukan pedagang beras, bukan ini, bukan. Itu 34 dulu itu. Karena pusat ekonominya bukan 34 dulu, pusat ekonominya ada di hilir. Sampai Sungai Tawar, pusat ekonominya. Iya. Itu yang kalau versi Palembang. Kalau pada zaman kolonial, saya nggak tahu pada zaman kesultanan, karena nanti prediksi panjang itu. 1823, ini kan zaman kolonial. 1823. Berakhirnya Palembang Darussalam. Kenapa nggak langsung kolonial aja? Karena takut Islamnya. Iya, Harus gerakan Islamnya. dan juga ada Kan 1823 udah masuk hampir kolonial. biar ada runut. Supaya bisa ditarik ke Islamnya. Iya, Tionghoa Muslim sudah Islam. Oh itu. Kenapa dipaksain sampai gitu? Panjang loh kesultanan itu. 1823 ini udah dekat, Masuk. udah kolonial banget gitu. 42. Itu ya. Iya Bu. Saya lihat metodenya belum kelihatan. Bukunya keren banget, lihat nih halaman 10 nih. Buku karya Prof. Abdul Aidi berjudul Bangka ini, Anda bisa jelaskan ini nggak di sini letaknya, dia letaknya di pendahuluan. Anda bisa jelaskan itu kehadiran Cina di Sumatera Selatan itu sudah punya sejarah panjang. Anda baca juga misalnya menjinakkan Sangkuli itu bicara juga bagaimana Cina datang ke Bangka. Lalu Abdullah ini bicara tuh orang Cina tuh sudah datang ke Bangka proses lama kan, kalau di sini cuma statement pernyataan aja kan, tanpa dukungan. Nah Abdullah ini nggak usah ditaruh di sini, taruh di latar belakang mensupport argumentasi kamu tentang kehadiran Cina. Kehadiran Cina di kamu kan belum disupport dengan data penelitian. Paham nggak maksud saya? Iya Bu. Jadi nggak semua tentang Cina itu masuk ke sini. Tentang Cina yang terkait dengan mendukung kerangka teorimu ada masuk di sini. Abdullah ini kan tidak mendukung, dia mendukung cerita tentang kehadirannya Cina kepada usaha timah di Bangka kan gitu kan. Terus interaksi ini yang kayak Mas Ali Panji untuk ngejelasin apa nih? Kayak Mas Ali. Kalau dari Bumiti tentang ini Bu, apa itu sosialisasi, tapi masih sedikit waktu itu. Sosialisasi gimana? Sejarah sosialnya Bu, tentang Kedatangan etnis Tionghoa Nusantara dan interaksi sosial etnis Tionghoa. Ini untuk mensupport apa? Dalam argumen kamu? mensupport di latar belakang. Iya, mensupport apa? Hipotesanya apa? Apa yang mau kamu jelaskan dengan ini? Tentang interaksi sosial sebelum kedatangan etnis Tionghoa Muslim. Iya. Apa? Interaksi. Oh iya. Kenapa ini saya perlukan? Karena interaksi orang Tionghoa dengan masyarakat Melayu itu sangat kental. Dibuktikan dengan pernyataan kayak Mas Ali Panji dalam bukunya bla 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 gitu loh. Nggak maksud saya? Kan setiap kamu rujuk ini harus menguatkan argumen kamu tentang sesuatu. Paham? Abdul Bakir Zaid, Cina dalam konteks pembangunan Indonesia ini menguatkan. Jadi maksud saya, kenapa nggak langsung baca buku Engko Hamad? Engko Hamad kan ada bukunya, sejarawan Turki. Daripada baca buku orang. Nah, Pak Huda untuk apa? Baca nggak? Cuma dirujuk videonya aja. Kan sebenarnya penting tulisannya Pak Huda dengan Karyanto ini untuk kamu. Mungkin itu karena ini baru proposal, metodenya kering. Terus daftar pustakanya sangat sedikit, padahal bicara tentang Cina banyak banget. Bu, itu aja Bu dari saya Bu. Ya, itu ya si Afif ya.
ya Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima banyak masukan relatif supaya dicatat semua antara dan dipastikan juga beliau. Dan kami lanjutkan waktu berikutnya kami silakan kepada Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Semadi Ahmadi, Ketua Sidang Ujian Proposal, beserta Sekretaris Sidang Ujian Proposal, Bapak Dr. Ramsus Masyur, MAG PhD dan Dr. Proyedi Empun, selaku Dr. Amira Empun, selaku penguji proposal atas nama Afif Amirullah. Sudah semester berapa ya? Semester 4. Masuk 4. 2000 ini Bu, 2020 masuk 5. Masuk di mana? Ya, kolonial. Apanya batasan spasialnya kan kolonial di Palembang ya. Ya. Palembang. Nah, yang kamu kaji ini apanya berarti? Ulangnya aja ya. Jadi gini, ya ini sejarah apa jadinya? Pemukiman. Bukan, apa sejarah pemukiman? Sudah tepat nggak ya? Ini kan saya lihat ini kamu dapat inspirasi dari apa? Kan biasanya mencari tema itu kan ada inspirasi ya. Artinya kamu kan temporal kolonial, spasial Palembang ya, Palembang masa kolonial kan sudah banyak kajian kan, baik jurnal maupun buku, hasil penelitian, baik tesis, skripsi, disertasi dan sebagainya. Ya kan? Kamu kan baca-baca nih. Nah kira-kira kok ketemu tema ini inspirasinya dari apa? Umpamanya kajian ini ingin melanjutkan kajiannya si A dari sisi ininya karena belum tuntas gitu ya. Kajian ini ingin melengkapi kajiannya ini karena belum, atau karena ditemukannya sumber-sumber baru sehingga lebih komprehensif lagi ya. Seperti itu. Artinya kan bisa saja melakukan riset tema itu menarik itu karena menemukan sumber-sumber baru sehingga bisa mendukung kajian yang dilakukan orang yang sudah pernah meneliti. Tapi bisa saja melengkapi ya. Melengkapi itu karena bisa saja sumber yang baru. Tapi bisa saja bahwa mencari tema itu ya mungkin karena ada fenomena ya, fenomena yang ditangkap saat ini gitu loh. Namanya fenomena saat ini itu namanya etnis Tionghoa ini pemukimannya ketika namanya berdasarkan wawancara atau berdasarkan studi sementara ya, kajian sementara itu menunjukkan pola pemukimannya kok beda dengan di dalam sejarahnya ya, di Jawa, di Kalimantan, di ini Palembang kok bedanya apa? Contoh kayak pola pemukiman Arab di Palembang tuh membedakan dulu. Kalau di Jawa, Solo itu ada disebut kauman kan dulu terpusat, disitulah boleh. Berarti kan masalah tadi sudah dia sebut masalah kebijakan dahulunya itu nggak boleh basing-basing istilahnya komunitas itu membuat kampung gitu loh seperti itu. Nah tapi Arab di Palembang nggak seperti itu. Arab di Palembang tuh kantong-kantong Arabnya tuh berdasar marganya itu menyebar kan, Al-Idrus, Al-Habsi, Al-Munawar, segala kan kantong-kantong beda. Nah ini kan menarik nih, kenapa bisa seperti ini? Nah melakukan riset itu kan karena ada fenomena yang saat ini menjadi gelisah kita sehingga perlu di riset nih, kenapa beda? Ya, menjawab bagaimana inspirasi dari mengangkat judul ini, pertama inspirasi waktu itu kan di skripsi S1 memang membahas tentang sejarah etnis Tionghoa Muslim Palembang. Dari sana
saya banyak mencari sumber-sumber tentang etnis Tionghoa, dan salah satunya di Kampung Kapitan itu. Sampai saya waktu di Kampung Kapitan baca buku dan juga bertanya kepada ya sesepuh di sana, disebutkan memang di Kampung Kapitan itu kan memang ada pengelompokan memang bukan muslim. Jadi dari sana timbul inspirasi, kalau bukan muslim berarti ada tempat etnis Tionghoa yang muslim ditempatkan. Nah, kemudian dari sana saya berpikir pasti ada pola-pola bagaimana pemukiman ini terbentuk. Kalau yang non muslim saja ada, artinya yang muslim juga ada, dan juga bergambar dengan kampung Arab atau kampung Munawar seperti itu, karena memang ada pola pemukimannya. Kemudian dari sana saya juga cari-cari referensi kan untuk menambahkan referensi dari sumber skripsi waktu itu. Itu rata-rata kalau dilihat bahas tentang sejarah kedatangan, kemudian sosial kemasyarakatan orang-orang etnis Tionghoa, itu tidak ada yang membahas secara langsung bagaimana pola-pola pemukiman. Nah, dari sana saya melihat ada peluang untuk diteliti dan dicari lebih lanjut bagaimana pola pemukiman yang ada di sana. Jadi kurang lebih seperti itu apa yang menginspirasi saya untuk membuat proposal atau ingin meneliti tentang pola-pola pemukiman ini, Bu. Karena begitu Bapak Ketua, kita cukup ya apa nih? Baik, terima kasih Bu Mengumumkan beberapa masukan dan para aktif Allah. Sudah dengar banyak sekali ya. Iya, Pak. Masukan kebaikan dari para narasumber, saya kira bisa ditindaklanjuti nanti. Dengan demikian maka proses ujian sidang proposal tesis ini kita anggap cukup. Sementara kita skor untuk menunggu hubungan dari pembacaan hasil dan berbicara dan hasil sidang proposal tesis hari ini oleh sekretaris. Ya. Silakan Pak. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Berita acara sidang proposal tesis langsung ini. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 6 Januari tahun 2023, bertempat di ruang Munafasah Fakultas Adab dan Humanera UIN Palembang, telah dilaksanakan sidang proposal tesis kepada nama Habib Amirullah, NIM 203040503, program studi Magister Sejarah Peradaban Islam, judul tesis Pola Pemukiman Etnis Tionghoa Muslim Palembang tahun 1823 sampai 1942, dengan nilai hasil ujian 64,6 atau C. Proposal tesis dinyatakan layak untuk menjadi tesis dan dilanjutkan pada proses bimbingan dengan masa perbaikan selama 1 bulan terhitung sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai tanggal 6 Februari 2023. Berita acara ini dibuat ditandatangani di Palembang. Ketua Dr. Andes Mansur MAG PSD, Sekretaris Dr. Mulyadi Timur. Terima kasih, kembali ke ketua sidang. Ini kepada para penguji kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dan waktunya, dan kepada saudara Habib sekali lagi kami harapkan supaya secepatnya diperbaiki dan langsung jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber, kepada penguji Ibu Dr. Muhammad dan dan kepada saudara sekretaris. Demikian saja, marilah sidang proposal tesis ini kita akan dengan sama-sama lakukan adalah alhamdulillah. Saya selaku ketua sidang bukan mohon maaf dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.